Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Islamic Education Channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama, karakteristik Al-Quran bagian kedua. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik Al-Quran. Di video sebelumnya kita sudah menyamakan persepsi tentang karakteristik Al-Quran secara fisik gitu ya. Bagi yang belum menyaksikan video itu, silahkan Anda untuk menonton itu terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan, Anda menonton video ini. Linknya ada di atas. Di video tersebut saya mengungkapkan bahwa secara ada dua hal yang perlu kita samakan persepsinya. Yang pertama ada tentang Al-Quran ya, Al-Quran secara fisik dan Al-Quran non fisik atau hakikat dari Al-Quran itu seperti apa. Nah, di video pertama saya sudah membahas tentang penyamaan persepsi tentang Al-Quran secara fisik. Ada 6 hal. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu kebanyakan dicetak dan media yang digunakan adalah kertas. Lalu yang kedua terkait isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat. Yang ketiga, Al-Quran merupakan bahasa tulisan. Yang keempat, Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Yang kelima, Al-Quran itu sistematika penyusunannya unik. Dan yang keenam, Al-Quran itu maknanya global dan isinya berupa prinsip-prinsip umum. Nah, di video kali ini saya akan mengungkapkan penyamaan persepsi kita terkait Al-Quran bagian kedua, yaitu hakikat Al-Quran. Selamat menyaksikan. Di video pertama tentang karakteristik Al-Quran, kita sudah menyamakan persepsi tentang Al-Quran secara fisik. Nah, di video kedua tentang karakteristik Al-Quran ini, kita akan menyamakan persepsi yang kedua tentang Al-Quran, yaitu hakikat Al-Quran. Karena bisa jadi perbedaan pendapat di masa lalu terkait Al-Quran antara kelompok Mu'tazilah dan kelompok yang lainnya, terutama Asy'ariyah, itu karena yang satu melihat Al-Quran secara fisik, yang satu lagi melihat Al-Quran dari sisi hakikatnya. Nah, padahal itu dua hal yang berbeda. Tapi kita selaku umat Islam harus sama persepsinya tentang Al-Quran secara fisik dan Al-Quran secara hakikat. Sehingga ketika kita berbicara terkait Al-Quran, kita berbicara hal yang sama. Gitu ya. Nah, apa yang harus kita samakan persepsinya terkait hakikat Al-Quran? Yaitu bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks itu, walaupun secara fisik sama seperti yang lainnya, buku misalkan ya, dicetak Al-Quran itu terbuat dari kertas, tapi hakikatnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita balik lagi ke poin pertama terkait fisik Al-Quran. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa saya dan Anda harus sepakat bahwa Al-Quran itu dicetak dan kebanyakan terbuat dari kertas. Seperti yang ini. Ya, saya mengingatkan kembali. Jadi seperti ini Al-Quran dicetak. Ya. Walaupun Al-Quran ini sama dengan buku pada umumnya, misalkan karena terbuat dari kertas dan cetak, tapi kita harus memperlakukan berbeda Al-Quran dengan hal lain yang terbuat dari kertas, dengan buku contohnya. Kenapa kita harus perlakuan yang berbeda? Karena Al-Quran hakikatnya adalah firman Allah, wahyu Allah, kalamullah. Sama seperti kita memperlakukan berbeda antara ijazah sama-sama terbuat dari kertas dengan buku atau koran yang sama-sama terbuat dari kertas. Kenapa kita memperlakukan ijazah secara berbeda dengan kertas yang lainnya? Karena kita tahu hakikatnya ijazah itu bukan kertasnya,
tapi proses kita berjuang kalau S1 minimal 4 tahun atau 3,5 tahun untuk mendapatkan ijazah itu. Jadi kalau Anda menyobek ijazah itu, Anda menginjak-injak ijazah itu, dan orang lain melihat Anda melakukan itu, pasti Anda akan dianggap orang gila. Ya, karena yang Anda sobek itu, yang mereka lihat bukan ijazah, bukan kertasnya, tapi apa yang tertuang dalam kertas itu, yaitu ijazah. Perjuangan Anda selama minimal 3,5 tahun di S1, 2 tahun di S2, atau minimal 3 tahun di S3, misalkan itu. Nah, sama Al-Quran pun begitu. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan berbeda antara Al-Quran dengan buku-buku yang lain yang sudah diajarkan oleh para ulama? Yang pertama adalah kalau kita akan membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, upayakan dalam kondisi punya wudhu. Tapi Anda paham ini atau memegang Al-Quran dalam kondisi punya wudhu itu jangan terlalu ekstrim ya, bukan ekstrim. Jangan terlalu ekstrim. Maksudnya ketika Anda di tengah jalan melihat Al-Quran tergeletak, Anda tidak punya wudhu. Untuk mengamankan Al-Quran itu Anda tidak perlu wudhu dulu. Lari dulu ke WC misalkan ya, ambil wudhu. Karena Anda menstruasi, Anda minta orang yang punya wudhu untuk mengambil. Jangan pula, ambil saja Al-Quran. Jadi amankan. Tapi kalau Anda dalam kondisi normal, Anda ingin membaca Al-Quran, upayakan setiap kali Anda mau membaca Al-Quran atau membacanya itu dalam kondisi punya wudhu. Nah, itu yang pertama, cara memperlakukan berbeda antara Al-Quran dengan buku-buku yang lainnya. Nah, lalu yang kedua, terkait hal itu, karena hakikatnya sekali lagi ya, Al-Quran itu firman Allah, kita harus melakukan seperti itu. Nah, yang kedua, karena Al-Quran itu terbuat dari kertas, kita sudah sepakat bahwa Al-Quran satu saat nanti yang Anda miliki itu akan seperti ini, bisa rusak, juga bisa terbakar. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran yang sudah rusak? Nah, para ulama ada dua pendapatnya. Yang pertama, dengan membakarnya, jadi memusnahkan naskah itu, karena tidak bisa. Jadi jangan tabu untuk melakukan itu, seperti yang tempo hari pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengupayakan untuk menyamakan cetakan Al-Quran pada masanya, sehingga umat Islam dari sisi tulisan itu sama Al-Qurannya. Lalu yang kedua, ada yang menguburkannya. Jadi Al-Quran yang sudah dipakai dibalut sama kain berwarna putih, lalu dikuburkan dalam tanah, seperti yang dilakukan oleh umat Islam di Inggris. Ini salah satunya ya. Nah, ini di Birmingham. Jadi wali kota Birmingham itu memfasilitasi umat Muslim di sana, memberikan lahan untuk menguburkan naskah-naskah Al-Quran yang sudah tidak bisa dipakai. Jadi ada dua, bisa dikuburkan atau bisa dimusnahkan, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang ketiga ya. Tadi yang kedua. Yang ketiga, karena Al-Quran itu dicetak, ada kemungkinan salah cetak. Seperti yang ini, minal inni, yang harusnya adalah minal insi. Makanya setiap lembaga, ini karena kenapa ada seperti ini itu karena hakikatnya firman Allah. Kalau bukan firman Allah, tulisan biasa mungkin tidak seperti ini gitu ya. Tapi karena firman Allah, ketika setiap lembaga yang akan menerbitkan Al-Quran khususnya di Indonesia itu harus, supaya menghindari kesalahan cetak seperti ini, itu harus mendapatkan sertifikat dari lembaga pentasih Al-Quran Kementerian Agama. Nah, contoh sertifikatnya seperti ini. Ini sertifikat Lajnah Pentasihan Al-Quran. Ini untuk aplikasi. Jadi untuk aplikasi pun sekarang ada sertifikatnya. Kalau Al-Quran yang Anda beli di Indonesia belum mendapatkan sertifikat dari Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran, itu menunjukkan bahwa Al-Quran yang Anda miliki itu ilegal karena belum mendapat sertifikat ini. Kecuali kalau Anda Al-Qurannya bukan cetakan Indonesia, cetakan Madinah misalnya, itu nggak akan ada ini gitu ya, di lembaga yang lain. Tapi kalau untuk konteks Indonesia ya, untuk menjaga keaslian, untuk menjaga kemungkinan kesalahan cetak seperti yang tadi sudah diutarakan, nah,
Kementerian Agama mewajibkan setiap lembaga yang akan menerbitkan Al-Quran untuk memiliki sertifikat ini. Nah, bagi Anda yang memiliki Al-Quran di rumah, coba cek. Harusnya di Al-Quran Anda ada sertifikat dari Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran seperti itu. Selanjutnya terkait isi Al-Quran dengan kaitannya terhadap hakikat Al-Quran adalah bahwa Al-Quran yang terdiri dari yang isinya berupa 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat, bukan 6.666 ayat, semuanya adalah firman Allah, semuanya adalah wahyu Allah. Makanya wajar kalau sampai kapanpun tidak ada satu orang pun yang mampu membuat seperti Al-Quran. Kenapa? Karena 6.236 ayat yang ada dalam Al-Quran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, susunannya, Nabi Muhammad hanya perantara saja. Al-Quran sudah menantang pada siapapun. Datangkanlah, jangankan 10 ayat, jangankan satu surat, 10 surat saja, 10 ayat saja. Jangan 10 ayat, satu ayat saja. Jangan satu ayat, satu huruf saja. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini sampai nanti hari kiamat yang mampu membuat semisal Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran bukan buatan manusia. Itu bukti yang menunjukkan bahwa hakikatnya Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini yang bisa memantahkan argumentasi dari para orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Kalau Al-Quran itu perkataan Muhammad, harusnya ada orang yang mampu membuat semisal Al-Quran. Pada masa Rasul saja, Musailamah Al-Kadzab yang dibasmi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berusaha melakukan hal yang sama buat surat Al-Quran, itu tidak bisa dan tidak diakui pada masanya. Selanjutnya, hal ketiga yang sudah kita samakan persepsinya di video sebelumnya terkait menyamakan persepsi Al-Quran secara fisik, bahwa Al-Quran itu merupakan bahasa lisan. Lalu apa kaitannya dengan hakikat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yang kita baca Al-Quran itu adalah bahasa tulisan. Nah, yang kita baca itu adalah bahasa Tuhan. Yang kita baca itu adalah firman Tuhan. Yang kita baca itu adalah bukan bahasa manusia. Artinya apa? Tidak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran. Perlu persyaratan yang sangat banyak. Perlu standar keilmuan yang sangat mumpuni untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kenapa? Karena tulisan itu merupakan bahasa Tuhan, bukan bahasa manusia. Bahasa manusia saja, gitu ya. Misalkan kalau Anda ingin membaca karya sastra, itu kan bahasa manusia ya, tulisan karya sastra. Itu kan banyak hal, tidak setiap orang bisa melakukan, apalagi ini Al-Quran, bahasa Allah. Jadi ketika kita berhadapan dengan tulisan Al-Quran, ayat Al-Quran, tidak setiap orang bisa menafsirkan itu. Perlu orang tertentu, perlu kriteria tertentu. Dalam hal ini adalah para mufassir yang bisa melakukan itu. Lalu yang kedua, sama seperti bahasa tulisan yang lain, tulisannya sama, tapi ketika dipahami berbeda. Artinya, ketika para ulama menafsirkan ayat Al-Quran yang sama, dimungkinkan hasilnya berbeda. Bukan berarti harus berbeda ya, tapi dimungkinkan hasilnya berbeda. Dan perbedaan itu tidak jadi masalah. Dan tidak boleh ada klaim kebenaran. Kenapa? Karena yang paling tahu bahasa tulisan adalah orang yang menulisnya. Dalam konteks Al-Quran, yang paling tahu makna Al-Quran adalah Allah. Dan tentunya adalah Nabi Muhammad yang langsung diberitahu tentang maknanya oleh Allah SWT. Sementara saat ini kita tidak bisa mengkonfirmasi. Sehingga ketika seorang mufassir menafsirkan satu ayat Al-Quran, dia hanya berusaha menangkap makna yang bisa dia ambil sesuai dengan latar belakang keilmuan dia. Ketika dia seorang pendidik misalkan ya, mungkin memaknai Al-Quran sebagai dalam konteks ayat-ayat pendidikan, dalam konteks pedagogi. Ketika dia seorang ekonomi, ya akan melihat sisi lain, dan itu dimungkinkan.
dengan catatan metode yang orang tersebut gunakan adalah metode yang benar dalam konteks cara menafsirkan Al-Quran. Jadi selama metode yang digunakan itu sudah benar, hasilnya berbeda dengan mufasir yang lain, itu tidak ada masalah dan tidak boleh ada klaim kebenaran. Tapi kalau metodenya salah, itu pasti hasilnya salah. Itu Al-Quran dalam konteks bahasa tulisan, kaitannya dengan hakikat Al-Quran sebagai firman Allah. Lalu yang keempat, kita sudah sepakat bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Artinya yang tidak berbahasa Arab itu bukan Al-Quran, tapi itu adalah terjemah Al-Quran. Termasuk Al-Quran kalau di dalamnya ada tulisan Arab dan ada terjemahnya, itu tetap Al-Quran. Nah, apa kaitannya dengan hakikat Al-Quran sebagai firman Allah? Ada yang pertama, ada yang bertanya, Pak, kan bahasa Arab itu adalah bahasa manusia, sementara Al-Quran hakikatnya adalah firman Allah. Berarti kalau begitu Allah itu bahasanya bahasa Arab. Bukan demikian gitu. Tapi pemahamannya seperti ini. Nah, kalau terkait kita harus sepakat bahwa Al-Quran secara fisik itu bahasa Arab, kan kaitannya dengan bahwa ketika kita ingin mengetahui arti yang sesungguhnya dari Al-Quran, kalau kita ingin bisa mempelajari Al-Quran dengan benar, tidak ada cara yang terbaik kecuali kita belajar bahasa Arab. Kan itu kaitannya dengan itu ya. Ketika kita harus sepakati bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi kaitannya dengan hakikat Al-Quran sebagai firman Allah, kenapa Allah menggunakan bahasa Arab untuk firmannya di dalam Al-Quran? Maknanya adalah untuk memudahkan pemahaman. Jadi bukan bahasa Arab itu bahasa Tuhan. Bahasa Arab itu bahasa manusia. Tapi bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab keseharian. Dan kenapa Tuhan memilih bahasa Arab? Karena orang yang pertama kali dipercaya menerima petunjuk Al-Quran ini adalah orang-orang Quraisy yang mereka semua adalah berbahasa Arab. Dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Sehingga kalau Al-Quran itu benar pedoman hidup, ya harus dipahami oleh orang yang menerima wahyu itu pertama kali. Yang saat itu Tuhan memilih bangsa Arab untuk sebagai bangsa yang pertama kali menerima pewahyuan. Dalam hal ini melalui perantara Nabi Muhammad. Nah, sama ibaratnya begini, kalau Anda punya ayam di rumah, lalu Anda mau ngasih makan ayam itu, Anda kan nggak bilang begini, ayam nih saya mau ngasih makan, kan begitu. Tapi Anda menggunakan bahasa ayam yang menurut Anda ayam mengerti itu. Misalkan ker 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 ker, kan begitu. Tapi ketika Anda bilang ker 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 ker, itu bukan bahasa manusia, tapi itu untuk melakukan komunikasi dengan ayam gitu. Termasuk ketika Anda ngasih makan burung, kan pakai suara burung ya, kan begitu, heheotan kata orang Sunda. Bukan berarti ketika Anda heheotan itu adalah bahasa manusia, bukan, tapi itu maksudnya adalah supaya bahasa Anda dipahami, karena Anda berpikir itu bahasa burung. Nah, sama kenapa Tuhan memilih bahasa Arab itu untuk komunikatif. Jadi supaya wahyu yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi manusia itu bisa dipahami. Jadi samping kelebihan dari bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, kita juga sudah sama persepsinya Al-Quran secara fisik, bahwa Al-Quran itu sistematika penyusunan Al-Quran itu unik. Dan disinilah baru kita paham ketika kita mengaitkannya dengan hakikat Al-Quran sebagai firman Allah. Jadi wajar kalau manusia, justru ini membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Ketika manusia membuat buku seperti sistematika penyusunan Al-Quran, itu dianggap logikanya cacat gitu. Kenapa? Karena judulnya A, isinya A, B, C, D, jadi gado-gado. Al-Quran kan seperti itu. Tapi kan sampai detik ini tidak ada yang menganggap sistematika Al-Quran yang seperti itu sebagai kelemahan. Justru itu ciri khas Al-Quran, dan itulah yang hanya bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa melakukan itu. Jadi sistematika penyusunan Al-Quran itu bisa dipahami
Kenapa Al-Quran sistematika yang seperti itu tapi tidak dianggap sebagai satu kelemahan? Wajar, karena Al-Quran bukan buatan manusia, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang menguasai bahasa Arab sampai level gaya bahasa dan seterusnya. Karena kalau secara sepintas, para orientalis misalkan ya, menganggap itu kelemahan Al-Quran, tapi setelah mereka tahu bahasa Arab, mereka akan terkagum dengan sistematika penyusunan Al-Quran yang seperti itu. Selanjutnya yang keenam yang sudah kita sepakati terkait Al-Quran dalam konteks fisik adalah bahwa Al-Quran itu maknanya global dan kebanyakan simbolik. Artinya ketika berbicara tentang makna Al-Quran itu isinya berupa tentang prinsip-prinsip umum, aturan-aturan yang sifatnya umum, sehingga sampai kapanpun ayat Al-Quran tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah maknanya, yang berubah itu adalah interpretasinya. Ayatnya bisa sama karena prinsip-prinsip Al-Quran itu umum. Kalau yang kedua, kebanyakan simbolik. Ketika Tuhan menginformasikan sesuatu, ada kalanya itu kita tidak bisa memahami secara teks. Misalkan ketika Tuhan menginformasikan tentang surga. Nah, ketika Tuhan menginformasikan tentang surga itu seperti apa, menggambarkan surga seperti apa, itu dalam bentuk bukan makna yang sesungguhnya, tapi makna simbolik. Nah, lalu apa kaitannya dengan hakikat Al-Quran sebagai firman Allah? Yang pertama, ketika kita ingin menangkap makna dari ayat Al-Quran, tidak bisa tekstual, tapi butuh bantuan dari perangkat-perangkat yang lain, terutama sumber hukum Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah, yang nanti akan kita bahas di video berikutnya, yaitu sebagai As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang kedua, perlu kita sadari sekali lagi bahwa kita sedang menangkap pesan Tuhan, bahasa Tuhan, yang dalam konteks bahasa manusia saja gitu ya, sudah aturannya maknanya itu global, maknanya itu simbolik, dan itu merupakan firman Allah. Jelas Anda bisa membayangkan ketika seorang ulama menangkap makna Al-Quran, itu hanya sebagian kecil saja yang bisa diambil. Artinya perbedaan pendapat akan terbuka sangat lebar. Tapi sekali lagi, balik lagi kepada yang sebelumnya, bahwa perbedaan pendapat terhadap pemaknaan atau penafsiran Al-Quran itu dimungkinkan untuk terjadi asalkan syaratnya gitu ya, dan itu tidak jadi masalah asalkan metode penafsirannya sudah benar. Tapi kalau metode penafsirannya salah, serampangan, tanpa ilmu, hanya mengandalkan terjemah gitu ya, dia bukan orang tidak berkompeten, hanya menguasai terjemah, tapi tiba-tiba dia menafsirkan Al-Quran, itu akan sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, itu 6 karakteristik Al-Quran yang perlu kita samakan persepsinya, baik secara fisik ataupun hakikatnya. Kita sambung dengan video selanjutnya, yaitu tentang As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Saya kira untuk hakikat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.